kembali lagi dengan saya, Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita akan cerita kembali tentang asam lambung dan kecemasan berlebihan. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita bisa belajar kuat dalam kondisi saat kapanpun dan dimanapun kita berada. Saya kasih contoh misalnya dulu waktu saya kerja, saya itu selalu belajar kuat untuk setiap hari teman-teman. Itu adalah perjuangan yang paling berat menurut saya. Kenapa berat? Karena orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar saya, tempat saya bekerja, itu tidak mengerti, tidak paham gitu kalau saya itu sedang menderita sakit asam lambung yang parah dan disertai dengan kecemasan. Sementara kalau kita mau cerita sama orang-orang kan tidak semua orang akan paham dan mengerti gitu ya tentang apa yang kita rasakan. Jadi setiap hari itu beban terberat saya adalah saat saya berada di luar rumah. Saat saya keluar dari rumah, saya itu rasanya seperti ada beban gitu teman-teman. Jadi kalau udah di tempat kerja, saya selalu belajar kuat menghadapi orang-orang di sekitar saya, kuat menghadapi bagaimana saya bisa menguatkan diri. Misalnya nih, saya sedang bekerja, tetapi belum waktunya saya untuk istirahat makan misalnya. Sementara saya itu selalu membuat jadwal sendiri gitu kalau untuk makan misalnya. Biasanya saya hitung setiap 4 jam sekali atau paling tidak 5 jam gitu saya sudah harus makan. Sementara kalau kita kerja itu tidak mungkin kita kan istirahat makan terus. Jadi biasanya juga pas waktu saya sudah lapar, tapi pekerjaan itu belum bisa saya tinggalkan, masih saya tunda dulu untuk istirahat makan itu belum bisa gitu ya. Jadi saya harus lanjutkan dulu pekerjaannya itu. Karena kalau kita sakit GERD dan anxiety ini teman-teman, meskipun kita misalnya menunda jadwal makan kita ini cuma beberapa menit gitu ya, tapi kita sudah mulai kepikiran itu, aduh bagaimana ini ya, saya sudah telat makan misalnya. Itu udah mulai itu ada di dalam pikiran saya. Kalau saya dulu ya pengalamannya, nanti bagaimana kalau tiba-tiba badan saya jadi gemetar atau nanti saya jadi pusing gitu ya. Saya langsung pikirannya langsung seperti itu. Jadi saya berusaha belajar teman-teman, belajar untuk kuat gitu. Kalau pikiran itu sudah mulai muncul, saya berusaha mengabaikannya. Saya berusaha untuk kuat meskipun biasanya tiba-tiba aja itu yang tadinya kita tidak cemas, tiba-tiba cemas. Misalnya gara-gara terlambat makan sedikit dari waktu biasanya gitu ya. Terus bagaimana juga kita bisa belajar kuat, misalnya ada omongan atau misalnya omongan dari orang-orang di sekitar kita yang bisa melukai kita. Contoh misalnya, kamu ini, misalnya kita makan terus nih, misalnya setiap beberapa jam sekali, itu tergantung dari teman-teman ya. Kalau saya biasanya dulu 4 atau 5 jam sekali saya biasanya makan. Jadi kalau lewat dari itu biasanya saya udah mulai cemas, meskipun sebenarnya saya itu tidak lapar, belum lapar atau belum datang cemas, tapi karena saya melirik jam, tadi saya terakhir makan jam segini, sekarang udah jam segini, saya mulai cemas teman-teman. Itu saking bodohnya ya sakit kita ini, kecemasan itu saking bodohnya dan aneh gitu ya. Kemudian bagaimana cara saya bisa kuat kalau misalnya dengar omongan orang lain gitu ya, kamu ini kok makan terus gitu ya, kata teman-teman misalnya, tapi kok badanmu tidak gemuk-gemuk gitu, ataupun kamu ini kok mukanya pucat terus, kok kamu ini kayak orang lemah terus gitu ya, atau macam-macam gitu ya. Pasti teman-teman ada yang mengalami, dan mudah-mudahan kalau memang tidak ada yang mengalami, syukur ya teman-teman. Nah,
saya ini seperti ini resikonya kalau kita misalnya kerja gitu ya. Pasti akan ada omongan dari orang luar yang mereka itu sebenarnya mungkin bercanda, mereka tidak serius mengucapkannya kepada kita, dan mereka itu sebenarnya niatnya mungkin bukan untuk melukai, tapi kita yang penderita GERD, penderita kecemasan, karena kita saking gangguan gitu ya, kita kan gangguan kecemasan, kita itu kepikiran teman-teman. Kalau saya dulu ya, saya mulai kepikiran, kita mudah sekali tersinggung, kita mudah sekali pahit, sakit hati gitu ya. Jadi bagaimana cara kita supaya kuat gitu ya? Setiap hari kita itu harus belajar teman-teman, belajar kuat untuk tidak mudah cemas. Misalnya telat waktu makan kita tidak tersinggung, kita tidak mudah sakit hati mendengar omongan-omongan orang yang belum tentu berniat menyakiti hati kita ya teman-teman. Kalau memang ada pun orang yang memang sengaja untuk membuat kita sakit, ya kita jangan sakit, kita jangan luka, kita hatinya harus kuat gitu ya teman-teman ya. Belajar itu semuanya proses ya teman-teman, harus belajar gitu. Jadi lama-lama kita akan terbiasa dengar celotehan ataupun dengar omongan orang-orang yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Jadi apapun yang kita dengar dari orang lain, ataupun misalnya gimana pun situasinya kita berada di lingkungan sekitar kita harus belajar kuat setiap hari. Kita harus belajar menguatkan diri, kita harus belajar berpikiran positif setiap hari, meskipun itu tidak mudah teman-teman ya. Saya tahu itu tidak mudah, itu sangat sulit sekali, tapi kita harus belajar dan belajar kuat, belajar berpikiran positif. Pokoknya selalu belajar dengan hal-hal yang baik gitu ya teman-teman ya. Baik, ini aja cerita saya hari ini. Semoga ini bermanfaat dan menjadi berkat buat teman-teman ya. Kalau ada yang sama atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya pribadi, misalnya mungkin ada yang merasa malu atau gimana, kalau di kolom komentar boleh tanya langsung di Instagram saya, ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Dan mohon bantu saya juga untuk mensubscribe channel saya ini, biar channel saya bisa berkembang dan bisa membantu orang lain juga, bisa bermanfaat terus buat teman-teman semuanya, para pejuang lambung sehat. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Terima kasih teman-teman semuanya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng biar teman-teman tahu ada video terbaru dari saya. Terima kasih.